Berarti kalau komisioner itu berarti digaji dengan komisi dong, bukan dengan gaji biasa karena komisioner kan komisi. Iya kan, tapi saya agak ada sedikit. juga dalam hal Iya, manajerial. saya jujur aja meragukan Anda untuk bisa memberikan pengaruh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana bro, sehat? Bapak Freddy Fibrina SE ya Anda tuh ya? Iya, alhamdulillah Mamaras. Sehat ya Alhamdulillah Mamaras. sehat ya. Situasi begini kan kita harus menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer tetap. Iya kan? 5M tetap 5M. Apalagi sekarang PPKM sudah walaupun sudah turun ya dari level 4 ke 3. Alhamdulillah lah, Ada semoga beberapa sehat semua. relaksasi ya. Tapi alhamdulillah sehat kan Bung Freddy nih? Sehat walafiat. Iya, podcast Radar Cirebon. Kaligane. Kaligane itu bahasa Cirebonnya apa ke Bung Freddy? Ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk. Makanya saya mendapatkan Anda juga ujuk-ujuk sebenarnya, iya kan? Saya ingat nama Anda sebagai Komisioner Informasi Daerah, KID ya? Iya. Yang baru, kalau nggak salah baru kemarin, berapa bulan ya? Februari ya? Iya. Februari kemarin baru dilantik oleh Pak Bupati ya? Sebagai, ada 5 anggota Komisioner Informasi Daerah. Alhamdulillah Mamaras ya bisa terpilih. Iya itulah. Karena doa dari teman-teman juga. Anda saya sebenarnya yakin saya tuh. Terpilih yakin tapi kerjanya saya nggak yakin Anda itu. Karena sehari-harinya saya tahu Anda tuh. Masa sih Mamaras? Iya kan dari pagi, siang, sore kan selama ini kita kan saling bertemu begitu kan ya. Tersanjung saya kalau Mamaras bilang begitu tuh. Justru itu, saya tuh mau nanya apa? KID karena Anda baru dipilih 2 bulan. Saya takut Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya begitu kan. Jadi saya jadi kapasitasnya seperti apa juga. Tapi karena ini podcast ya mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ini pertanyaan-pertanyaan dari saya nanti ya Bung. Insya Allah mukanya agak serius nih. Insya Allah. Kemarin itu saya pernah baca-baca awal-awal dalam proses rekrutmen antara di Komisi Informasi Daerah itu kan. Tapi begini, saya perlu tanya dulu. Itu kan Komisi Informasi Daerah. Berarti kan orangnya atau personelnya itu kan komisioner ya disebutnya. Iya, betul. Komisioner, ada komisioner KPU, ada penyiaran dan sebagainya. Berarti kalau komisioner itu berarti digaji dengan komisi dong. Bukan dengan gaji biasa karena komisioner kan komisi. Gimana tuh? Bisa nggak jawab pertanyaan yang paling mendasar itu? Yang paling Mamaras ngawang-ngawang lah. Cerdas ini nih, bikin saya kadang migrain nih, pertanyaan pertama aja udah jadi bikin saya migrain. Coba ini nggak? Tapi nggak komisi kan? Yang penting pengabdian saya terhadap negara. Nah itu. Saya begini, Bung Freddy ya, dalam rekrutmen tes kemarin itu kan di awal-awal kan secara administrasi, pembuatan proposal, tes uji kelayakan dan kompetensi kan tidak ada persoalan di pansel. Tapi giliran masuk kepada 10 besar ya kalau nggak salah. Dari sekian kepada 10 besar masuk ke lembaga legislatif di Komisi 1 ya. Komisi 1. Itu kan ada semacam tarik ulur kepentingan. Karena membidangi pemerintahan, sementara KID juga institusi pemerintah. Di situ ada campur tangan dari lembaga yang namanya Wakil Rakyat. Sebagai institusi legislatif, sebagai tuntutan undang-undang. Nah di situ kan banyak kepentingan. Itu sepertinya gimana? Jangan sampai ini sebagai komoditas politik keberadaan lembaga independen karena amanat Undang-Undang 14 ya. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik. Gimana tuh tentang kemarin itu ada sedikit persoalan lah dalam rekrutmen di kelayakan dan uji kompetensi itu. Enggak, Mamaras, enggak ada persoalan, enggak ada apa, karena sesuai mekanisme proses perekrutan dan seleksi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dinamikanya ya maklum saja karena memang 2 kali kan itu. Ya memang tahapannya seperti itu. Nah,
sebenarnya kapasitasnya ini kapasitas pansel, karena pada saat itu kan saya sebagai peserta tidak mempunyai kewenangan untuk Iya. menjawab pertanyaan Mama Aras. Saya jadi curiga, Anda kok tahu persoalan di dalam, sementara Anda harusnya berada di luar. Jangan-jangan Anda juga mewarnai tentang pansel Ya kan, itu. bukan berarti begitu. Ini kan tahapannya udah selesai, udah terpilih. Oh, jadi Anda tahu itu pas terakhir. Iya, Jadi bukan bukan. dari awal Anda mengetahui tentang bagaimana mekanisme rekrutmen di lembaga legislatif dong. Bukan, tahapannya yang saya ikuti dari seleksi administrasi, memenuhi prasyarat yang memang sudah ditentukan dari panitia, tim, dan selanjutnya tes psikotes dan tes tulis yang lainnya itu kan artinya kan Itu di pansel. di pansel. Dan Nah, ketika semuanya 10 juga dari 10 ke 5 di legislatif itu yang jadi persoalan karena semua anggota termasuk ketua dewan katanya juga punya pilihan. nggak ada persoalan itu sih, cuman pemikiran. Saya nggak ada persoalan dengan Anda. aja lah. Wong saya yang bertanya aja Anda tuh. Saya bertanya itu ada persoalan di situ. Jangan Mama Aras. Iya, Anda ternyata punya beban juga ya setelah jadi KI itu ya. Iya, iya ada beban juga karena Anda dibiaya BD soalnya. Kalau saya nggak dibiaya, saya bebas aja bicara. Ya bebas juga, saya juga. Beban, karena saya memang mempunyai kewajiban sekarang setelah dilantik menjadi Komisi Informasi Daerah, ya saya harus mempunyai kewajiban untuk menunaikan tugas saya sebagai komisioner, kan begitu. Jadi clear lah itu sebenarnya di tingkat dewan itu. Akhirnya muncul dari 10 ke 5 orang. Dan akhirnya kemarin Februari kemarin ditetapkan dilantik oleh Pak Bupati Imron Rosadia. Iya. Nah, yang jadi persoalan bukan persoalan sih. Anda itu kan awalnya saya tahu ya, selama ini sehari-hari saya kan dekat sama Anda nih sebagai politikus lah. Masa sih? Iya, politikus Anda itu. Wah. Walaupun politikus Anda tidak terkenal juga sebenarnya. Dan sebagai bemper sebenarnya karena pernah 2015 Anda sebagai calon boneka atau apa itu? Kalau Ibu- bemper lecet kalau nyerempet dong dengan kemarin. Ibu Sally itu. Saya kan tahu tuh perkembangan Ibu Sally bersama dengan versusnya sebagai calon gitu kan untuk menggantikan posisi wakil bupati gitu kan dengan Bapak Freddy Fribina gitu kan SE. Biasa aja itu sih, karena memang kewajiban seorang kader dan memang diberikan tugas oleh partai, ya saya manut aja. Iya. Terlepas apa pribadi jadi boneka atau apa, ya bebas-bebas Mama Aras aja lah. Iya, ngomongnya saya gitu. background saya menangkap. Saya Yang kan penting saya patuh terhadap apa yang menjadi aturan petugas partai. pada Kata saat orang-orang itu. pusat kan Anda sebagai petugas partai. Yang namanya presiden, yang namanya gubernur, yang namanya bupati adalah petugas partai. Ya. Anda juga sebagai petugas partai dari PDI yang ditugaskan untuk sebagai Komisi Informasi Daerah. Ya, betul ya? Oh, enggak. Ya, iya. Dari masyarakat biasa. Iya loh. Kata-kata Anda saya petugas partai. Anda masuk ke dalam institusi pemerintah yang dibiayai oleh Kan Mama daerah. Aras pada saat tadi kan ngobrolnya pada saat 2015 bukan sekarang. Kalau ini berarti bukan petugas partai. Bukan, karena Tapi memang kader partai. kapasitas saya sebagai masyarakat. Waduh, Anda sih hebat sekali ya. Masyarakat Kabupaten Iya. Cirebon yang Mewakili aspirasi juga berarti ya. yang ingin mengabdikan diri terhadap kemajuan daerah gitu. Bagus lah begitu. Sekarang itu kalau KI itu kan di bawah dilantik oleh bupati, berarti bertanggung jawab kepada bupati ya. Kita melaporkan setiap tahunnya nanti. Berarti atasan Anda itu bupati dong. Ya kan kita menjaga independensi. Tapi kan Independen dalam hal apa bupati yang melantik ya? ya kan dalam melaksanakan tupoksinya KI ini kan harus mengedepankan independensinya. Iya. Jadi Idealnya. Idealnya. Seperti anggota dewan, idealnya aspirasi masyarakat. Dan memang ternyata seperti aspirasi golongan dan kepentingan partai. Mama Aras aja itu sih, asumsinya Mama Aras aja. Ya enggak, saya bingung. Sekarang di podcast harus menarik. Kalau saya ngomong datar-datar Anda seperti visi misi KI apa dan sebagainya enggak akan nonton. Jangankan ngobrol, ketemu aja kita sih udah menarik Mama. Enggak maksud saya tuh. Jadi saya tuh bingung. Jadi ucapan itu ketika sampai menjelaskan Anda nih ya, Mas Bro ya, menyatakan KI, saya bertanggung jawab melantik, yang melantik kan bupati, bertanggung jawab pada bupati, tapi independensi. Ya. Iya, Dia ada lembaga yang independen, Iya. baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat. Ada KI itu kan? Iya. Nah, amanat Undang-Undang 14 2008. Iya. Informasi namanya? Keterbukaan informasi Publik itu amanatnya itu. Walaupun di daerah itu kabupaten yang ada baru kota kabupaten loh. Iya. Alhamdulillah di Jawa Barat yang Pilot project kan?
Hanya Ya kota maksudnya dan sebagai kabupaten. percontohan juga kota dan kabupaten Cirebon itu kan. Ya, Iya kan. Jadi Anda harus sungguh-sungguh. sebenarnya Mamaras tuh udah tahu semua jawaban sebenarnya. Iya, saya tuh kenapa saya harusnya duduk di situ. Sebenarnya sih Iya. seperti itu Mamaras. Jadi gimana nih tuh? Cuma saya gajinya sedikit, saya males saya tuh. Kalau yang gajinya standar-standar. Berapa sih Kak itu? Ah, enggak lah. Itu di perdanya ada ya, ada berapa ini? Untuk apa namanya tuh? Gaji ya. Ya kan keterbukaan informasi publik kan bukan berarti telanjang terus harus saya harus terbuka. Termasuk juga terbuka persoalan tentang gaji enggak? nanti aja ngobrolnya di kamar. Ya udah, saya nggak memaksa gitu kan. Walaupun saya sebenarnya Anda sudah membatasi informasi ke masyarakat yang pengen tahu berapa gajinya KI. Mamaras paginya sarapannya sama apa, Pak? Saya nggak pernah sarapan. Saya langsung makan malam saya mah. Jangan-jangan kurang ngopi nih. Ya ngopi mah ada di bawah. Nah, saya ini lagi Bung Freddy ya. Tadi saya agak menarik nih ketika Anda dilantik bupati, bertanggung jawab bupati tapi independen. Dalam pelaksanaannya, ini tugas pokok dari KI yang pernah saya tangkap itu adalah bagaimana masyarakat itu kan harus mengetahui keterbukaan informasi publik oleh penyelenggara pemerintah. Betul, Betul. Tentang anggaran, tentang persoalan-persoalan teknis, masyarakat harus tahu. Nah, sekarang mau saya tanya, itu kan nanti outputnya selain dimusyawarahkan, itu adalah sidang, ya kan? Di sengketa informasi kan? Iya. Nah, ketika ada pemohon dan termohon namanya. Iya. Ya, itu misalnya bersengketa, katakanlah saya masyarakat biasa. Saya pengen tahu tentang anggaran atau tentang sesuatu hal informasi terkait misalnya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya nih, ya di Kabupaten Cirebon. Kalian saya kan masyarakat Kabupaten Cirebon, kan nggak mungkin saya pengen tahu di kota atau di Indramayu kan, karena bukan domisili saya kan. Iya. Ya diatur nggak itu? Iya. Ya. Itu sebentar, itu bukan pertanyaannya, Bung. Oh, Pertanyaan masih panjang saya tuh. Kadang saya Walaupun jawabannya nanti pasti Anda saya sedikit tergebu-gebu. Apa itu namanya? ketika ada sengketa terus didamai lah, pasti kan ada mediasi, tapi tidak adjudikasi terpenuhi litigasi. misalnya nih. Iya. Saya sebagai masyarakat tetap kecewa, akhirnya ditariklah kepada ini persoalan disidangkan sengketa informasi. Nah, itu ketika ada persoalan begitu tuh boleh nggak ada campur tangan dari katakanlah mohon maaf misalnya legislatif atau eksekutif, bupati atau lembaga dewan, karena bupati misalnya yang sebagai orang yang melantik kita begitu, intervensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena kita ini amanat dari undang-undang. Komisi Informasi Daerah ini kan amanat dari undang-undang. Terbentuknya Komisi Informasi Daerah itu karena amanat undang-undang dan menjalankan tugasnya juga menjalankan tugas dari amanat undang-undang tersebut. Jadi keterlibatan atau misalkan yang tadi Mamaras disampaikan ada intervensi dari pihak manapun, lawang kita ini menjalankan amanat undang-undang kok, gitu saja. Boleh nggak itu intervensi legislatif eksekutif itu terhadap persoalan sengketa itu? Ya nggak ada lah, kan berbicaranya independen dan amanat undang-undang. Emang undang-undang ada di intervensi. Misalnya kata bupati, tolong itu kepala dinasnya ini, udahlah jangan di ini gitu kan. Kata Pak Bupatinya misalnya nih, dikumpulkan misalnya dalam rapat terbatas lah, misalnya diundang 5 Makanya anggota ini. Dalam hal ini kami berlima selaku Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon lebih mengedepankan pendampingan preventif lah, Mitigasi ya, pencegahannya. pencegahan. Maka dari itu apa yang akan kami berlima, walaupun saat ini sedang dibangun dan disusun rencana-rencana kerja ke depannya, itu yang melakukan pendampingan sampai di tingkatan desa terkait Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya semua dan segala sesuatu tentang persoalan informasi publik itu bisa semua kita pahami dengan seksama. Bukan berarti keterbukaan ini bisa terbuka Kebablasan secara telanjang. Ada batasannya. Iya, karena kan di dalam klausul undang-undang tersebut kan dalam hal ini kan ada yang dikecualikan dan hal apa. Tapi itu kan bisa kita lakukan secara berkala dengan melakukan pendampingan di masing-masing desa, karena ruang lingkup Kabupaten Cirebon ini kan luas, 412 desa dan 12 kelurahan.
kecamatan. Artinya kan memang butuh kerja keras dari kami Iya, betul, untuk betul. melakukan edukasi Iya. ataupun misalnya pendampingan terhadap keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Nah, saya mau tanya, ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang suatu institusi pemerintah penyelenggara namanya ya, kalau dalam undang-undang penyelenggara Atau badan publik. iya badan publik gitu kan ya. Karena kita tidak bisa sebagai masyarakat terus pengen tahu informasi tentang suatu corporate atau perusahaan, tidak bisa kan, itu tidak ditangani kan. Jadi lembaga publik yang harus kita Badan publik, ya. adukan begitu kan. Iya kan, itu prosedurnya seperti apa? Karena ini penting, Bung Freddy. Maksudnya mungkin ada sebagian orang yang tahu gitu kan. Mungkin kan hanya golongan-golongan tertentu, tapi masyarakat awam mungkin ini sih sebagai sosialisasi gitu. Anda hadir di podcast Radar Cirebon juga ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi ketika ada persoalan, ada masyarakat yang pengen dapat informasi tentang penyelenggara pemerintah, terus ternyata informasi itu tersumbat, misalnya nih, itu apa yang mesti kita lakukan? Kan pada dasarnya kan di setiap SKPD ataupun badan publik yang lainnya, dalam hal ini mungkin SKPD kan sekretaris dinas itu merangkap sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Artinya ketika dari unsur masyarakat ataupun lembaga ataupun organisasi yang memohonkan terkait informasi Tertulis dong. itu yang harus diajukan secara tertulis. Kita sebagai masyarakat awam, sebagai pemohon. iya pemohon, tidak bisa secara ini Secara lisan nggak bisa, harus melalui tertulis, surat. harus tertulis. Jadi tunjukkan kepada institusi terkait yang kita minta informasinya. Saya rasa ketika memang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam mekanismenya, saya rasa nggak ada yang tersumbat. Karena kan pada dasarnya kami ini Komisi Informasi Daerah kan sinergi dengan Kabupaten Cirebon untuk menjadikan Kabupaten Cirebon ke depan yang informatif. Artinya itu salah satunya rajin-rajin kita untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman di desa, untuk mewujudkan itu salah satunya tuh, untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang informatif sesuai dengan visi kami. Iya betul. Nah begini Bung Freddy, misalnya ending dari sebuah persoalan ketika masyarakat membutuhkan informasi ternyata tidak terpenuhi oleh penyelenggara pemerintah, apa yang dibutuhkan informasi dari masyarakat itu akhirnya masuk ke mediasi dan akhirnya terjadi sengketa di persidangan. Itu keputusannya itu apa biasanya? Keputusan yang dihasilkan dari persidangan itu, apakah ada kalah menang gitu kan bahasanya gitu kan, bahwa ini Anda harus mengeluarkan informasi ini puas dan tidak puas, apakah memang pemohon itu secara tidak langsung itu puas akan hasil yang disengketakan, karena pada dasarnya sidang sengketa informasi itu putusan terakhir, karena sebelum mediasi itu dulu. ada mediasi. Nah dalam mediasi inilah yang lebih dikedepankan oleh teman-teman. Iya. Selama ini walaupun baru beberapa bulan ya, Februari, sudah ini program-program atau capaian-capaian apa yang sudah dilakukan? Ada deh, secara garis besarnya mungkin dan resminya kami juga akan konsolidasi secara internal mungkin karena baru berapa bulan ya. Saya juga paham. Jadi sambil belajar begitu kan ya. Sebenarnya sih Mamaras tuh udah paham. Iya, saya paham. Pertanyaannya tuh sebenarnya sebenarnya pertanyaannya sangat menjebak gitu kan. Karena menjebak Anda supaya Anda tidak bisa jawab gitu kan. Kalau terjebak kejeblus gitu ya. Jadi saya bingung juga karena saya sebenarnya udah tahu gitu jawaban Anda tuh gitu kan. Dan saya tidak yakin kalau informasi di Kabupaten Cirebon itu bisa terbuka dan tidak ada persoalan tentang sengketa begitu. Karena dari sejarah yang kemarin-kemarin yang saya ikuti dari mulai zamannya dulu kemarin ada Pak Tatang dan sebagainya lah begitu kan ya. Itu kan sepertinya tidak ada progres begitu kan. Karena dulu KI itu sebenarnya tidak ada peminatnya. Orang yang menjadi komisioner di informasi daerah itu yang beranggotakan 5 orang itu dari dulu sebenarnya agak sulit untuk mencari orang yang duduk di situ. Karena selama ini mungkin orang masih belum terbuka apa tujuan atau apa sebenarnya dari lembaga KI ini kan. Jangankan ini, orangnya sendiri nih nggak ngerti sebenarnya gitu kan, apalagi masyarakat yang tentang fungsi dan tugas daripada Komisi Informasi Daerah. Mungkin pada periode yang lalu sih Mamaras kurang menyimak, karena sekarang menyimak karena ada saya. Iya, saya menyilak sekarang mah. Iya, Bung Freddy.
Anda ini enggak sih apa namanya? Anda kan dulu kan di ya partai politik lah begitu kan ya. Partai politik kan biasanya kan ya agak sedikit terbuka lah untuk mengkritisi dan sebagainya walaupun Anda sebagai partai pemerintah lah ya yang bupati sekarang kan dari PDI. Ketika di lembaga KI itu Anda memposisikan sebagai seorang kader partai gitu kan dan sebagai enggak lah. komisi informasi yang dibiayai oleh APBD. Sebagai masyarakat yang terpilih di Komisi Informasi Daerah. Ketika orang yang ini pasti ada punya klasifikasi orang yang mengadukan atau yang meminta tentang informasi. Orang ini dari mana? LSM mana? Biasanya kan LSM tuh ormas-ormas atau apalah lembaga-lembaga masyarakat. Teman semua juga Iya, kawan. makanya saya itu misalnya yang datang itu adalah dari kader partai misalnya, walaupun dia kemasannya dari organisasi apa begitu. Pasti Anda akan membelanya mungkin. Anda ada spesial mungkin ketika pemohonnya itu satu aliran dengan Anda. Aliran apa, Mas? Ya maksudnya itu bukan aliran tapi satu ideologi, satu kesamaan dalam melakukan apa di sosial di masyarakat misalnya kan atau gimana tuh? Balik maning, Mbak. Tadi udah dijawab, Mbak. Ya nggak apa-apa, biar rame aja karena saya nggak puas sih pertanyaannya. Pertanyaannya dan jawabannya tidak memuaskan saya, jadi ya pasti saya akan puter-puter, nggak ada bahan lagi saya omongannya tuh. Iya kan? Nggak, pada intinya ya Nggak ada kepentingan lah ya. Nggak ada. Siapapun orang yang mengadukan tentang informasi akan dilayani sepanjang prosedur dan aturannya dipenuhi. Iya. Tentang itu tidak bisa lisan bahwa ini harus tertulis dan diajukan kepada pengelola informasi publik atau penyelenggara pemerintah yang sekretaris lah ya dalam hal ini kalau di OPD itu ya. Iya. Saya rasa Kabupaten Cirebon juga kan sudah mempunyai di masing-masing SKPD kan ada websitenya yang selalu mengedepankan apa yang menjadi capaian, terus rencana sampai pencapaian kan sebenarnya semua sudah terbungkus rapi di website tersebut kan gitu. Artinya ketidakpuasannya kan di mana kan saat ini kan era digital ini kan saya rasa semua juga kan menggunakan platform-platform media sosial. Artinya ini juga yang menjadi PR kita bersama bahwa semua unsur penyelenggara negara juga harus memang mensosialisasikan dan mempublikasikan apa yang menjadi capaiannya kan gitu. Ada beberapa platform itu kan dari TikTok dari apa kan semuanya. Bahkan Diskominfo juga kan udah menjadi ini masih dimasuk dalam Dinas Informasi dan Komunikasi ya? Iya. KI itu. Dalam penganggaran, dalam susunan ini juga ketika ada kebutuhan apa juga termasuk gaji juga masuk ke dalam bidang di Dinas Informasi dan Komunikasi ya. Yoi, bro. Itu tuntutan dari Perbu berarti. Itu dalam Perbu berarti. Beli Anda soalnya di Papa kan Pak Nanan. Nanti kan Anda CS Anda bisa kendalikan kan kadisnya. Waduh. Iya, nggak begitu ya Anda tuh ya. Enggak lah. Tipe orang baik Anda sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Buktinya Anda mau jadi ini komisioner informasi daerah kan. Karena nggak ada kerjaan sih Anda tuh ya. Di partai juga kan daripada ngeribuk proyek mungkin kan disimpan aja mungkin di KI kata bupatinya tuh. Tuh balik belah. Enggak ada sih. Arwan mangan pangsit mah. Enggak, Anda itu kan ini saya tahu Anda itu kan sepak terjangnya. Anda pernah 2015 itu pernah katakanlah sebagai calon wakil bupati. Walaupun saya pikir sih pasti itu mainan lah. Anda dengan Ibu Shelly kan ya. Kalau boneka pasti perempuan, Anda bukan boneka. Kalau boneka kan perempuan cantik pasti boneka. Iya kan? Boneka Anda di 2015 sebagai calon ini rivalnya dari Ibu Shelly gitu kan ya. Batal sebagai wakil bupati. Kemarin legislatif ya, Anda juga nyalon. Minimalnya saya konsisten ingin mengabdikan diri terhadap di dapil pribadi 1. saya terhadap gagal juga kan dapil 1. Kabupaten Cirebon mengabdikan diri untuk itulah apa yang di dapil 1 gagal. Sekarang ada peluang.
Alhamdulillah. Kemarin kan ada Basnas, informasinya kan siapa nih yang menjadi tim Basnas, terus sama KI gitu kan. Nah, kenapa Anda milih ke KI? Kan Anda tidak punya basic, kalau saya lihat tadi sarjana ekonomi kan, bukan dari jurnalistik atau fisip atau apalah. Tuh, gimana tuh? Jadi saya sih tidak bukan saya meragukan, ya. Iya. Kalau dalam kapasitas itu kan orang bisa ketahui dari salah satu yang bisa saya tangkap itu dari pendidikan. Ya. Pendidikannya dia itu enggak kompetensi gitu kan ya. Anda ekonomi, walaupun dalam KI itu sebenarnya bukan hanya tentang fisik, komunikasi dan sebagainya sih. Iya. Iya kan, tapi saya agak ada sedikit. juga dalam hal Iya, manajerial. saya jujur aja meragukan Anda untuk bisa memberikan pengaruh dan yang seperti Anda katakan untuk memajukan informasi di Kabupaten Cirebon. Sebenarnya Gimana tuh, bisa membantah nggak omongan saya itu? bukan membantah ya, tapi saya senang dengan pernyataan Mama Ras tadi. Hal-hal yang tersebut tuh bahagia saya dengarnya. Iya, harus bahagia lah. Karena apa? Kebahagiaan itu tumbuh karena motivasi. Kan gitu. Saya nggak bisa jelaskan A sampai Z sampai terperinci apa segala macam. Waduh, mimpinya lah apa kayak gimana. Iya. Tapi nantilah. Yang penting sampai dengan saat ini proses belajar saya tetap lakukan dengan siapapun dan dengan siapapun dan dimanapun saya berada gitu. Proses belajar saya karena kan apa yang tadi disampaikan Mama Ras bahwa latar belakang pendidikan pun saya tidak ada korelasinya dengan komisi informasi daerah, tapi kan setidaknya saya mampu memanajerial. Memanage apa yang menjadi informasi-informasi yang Harapannya begitu. Satu itu, dan kedua saya senang berkawan, saya senang berteman, senang banyak diskusi dengan siapapun gitu, baik hasilnya apa, baik pedas kayak Mama Ras tadi pernyataannya kan gitu, Anda kapasitasnya apa segala macam, tapi kualitasnya. Ya mudah-mudahan. Maksud saya daripada membebani anggaran begitu kan. Kasihanlah pemerintah sudah mengeluarkan anggaran APBD begitu kan. Ternyata komisionernya tidak memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan keterbukaan informasi di Kabupaten Cirebon. Amanat undang-undang mah. Ya undang-undang itu kan hanya sebagai nomenklatur wadah orang yang berangan-angan di atas. Ketika orang itu berpikir pasti ada lembaga atau ada nomenklaturnya begitu ya, nggak apa-apa nomenklatur mah, tapi ketika isinya juga harus bisa memenuhi harapan dari undang-undang itu, iya kan? Iya, makanya dari itu kan kita ini kan untuk mencapai pemenuhan manfaat itu, harapan tersebut begitu mah. Ya saya tuh berharap ya, ini kan kalau dari informasi Komisi Informasi Daerah yang sebelumnya itu kan mungkin belum maksimal ya, karena mungkin iya belum maksimal gitu, masih banyak mungkin keterbatasan. Pada prinsipnya beginilah Mama Ras, bahwa kami berlima ini berkomitmen bahwa semakin pencapaian atau prestasi kami ini bukan dinilai dari seberapa banyak dan seberapa besar orang proses yang disengketakan. Tapi itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kami kedepannya akan melakukan gerakan-gerakan preventif, pendampingan terhadap teman-teman, kawan-kawan yang badan publik yang sampai di tingkatan desa. Nah, yang mesti digarisbawahi ya itu tadi, prestasi kami itu bukan berarti pencapaiannya berapa besar kasus yang disengketakan, tapi semakin sedikit dan ataupun nggak ada ya itu kan semakin berprestasi, artinya seperti kan, KPK gitu ya. Semakin tidak ada orang yang ditangkap semakin bagus KPK begitu. Semakin banyak orang yang benernya. Iya, itu kan analogi terbalik begitu kan. Wah, terbalik gimana? Iya, Anda tidur aja berarti kan tidak ada yang kegiatan apa-apa juga sebenarnya kan sudah mencapai ke itu kan, prestasi itu kan misalnya begitu kan. Jadi bukan berarti untuk memenuhi harapan itu ketika ada kriteria sebuah pencapaian KI yang terbaik itu ketika tidak ada disengketakan begitu kan. Kan begitu kan? Iya. Karena Anda melakukan tindakan-tindakan preventif di bawah. Ya, ketika masyarakat itu tidak melaporkan, itu seolah-olah masyarakat sudah terpenuhi informasi apa yang dia butuhkan.
haknya sudah terpenuhi. Iya, bahasanya hak informasi begitu hak kan. informasinya sudah Iya. terpenuhi. Jadi Iya. apalagi kan gitu. Jangan-jangan masyarakat juga sebenarnya tidak tahu gitu kan informasi apa yang dia butuhkan. Nah, apa coba Mak? Sok. Iya, misalnya di tingkat katakanlah di tingkat desa saja. Misalnya nih, sekarang itu misalnya kebijakan pemerintah itu tentang eKTP itu tidak dipungut biaya. Misalnya nih, masyarakat awam itu masih punya mindset itu bahwa KTP itu eKTP elektronik itu adalah berbiaya dari mulai jenjang RT, RW, dusun, desa misalnya lah. Itu kan juga harus itu kan hal-hal yang remeh-temeh yang kecil dan sangat fundamental bagi masyarakat tentang informasi bahwa semua pengurusan tentang kependudukan adalah gratis. Iya. Iya kan begitu kan? Tapi kenyataannya karena keterbatasan informasi dari masyarakat bahwa itu gratis, dia masih mempunyai mindset seperti zaman dulu bahwa itu adalah uangnya, diuangkan, masih ada biaya. Nah, itu juga tugas Anda untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya kan, publik begitu, publik kan masyarakat umumnya bahwa itu tidak dipungut biaya misalnya gitu kan. Jadi jangan dijadikan dasar bahwa masyarakat sudah tahu tentang biaya pengadministrasian itu gratis, padahal mungkin mereka tidak tahu bahwa itu gratis misalnya tentang pengurusan KTP elektronik misalnya gitu kan. Itu begitu Bung Freddy ya. Iya, Mama. Tapi kan itu kan semua kan akan terselesaikan dengan ya tadi. Itu tugas Anda ya kan? Ya kan. Sosialisasi untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya sangat mendasar loh. Ya. Ya. Atau tugas dari dinas terkait yang Anda memberikan masukan kepada dinas terkait bahwa ini kepala dinas ternyata di daerah A atau daerah B banyak masyarakat yang tidak tahu tentang pengurusan kependudukan misalnya. Itu juga menjadi catatan mungkin bagi komisi informasi itu. Ya kan ada di desa ini kan ada sekdes. Sekdes ini ex officio. Jadi sebenarnya itu dari bukan hanya kadis, bukan hanya sekdes tapi juga sekcam berarti ya. Sekcam, sekmat sampai iya. di tingkatan sekretaris desa yang ex officio otomatis menjadi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, seperti itu, bukan serta-merta secara global ini menjadi kewenangan dan kewajiban kami untuk melakukan publikasi kan seperti itu. Ya saya kira inilah ya obrolan-obrolan kita itu mudah-mudahan sih bisa menjadi saya juga bukan meremehkan ya istilahnya itu kan, tapi sebagai motivasi lah. Apa yang saya tangkap, saya kemarin juga saya pernah karena saya orang kabupaten ya, tentang ada organisasi masyarakat yang meminta tentang katakanlah rencana anggaran pembelajaran. Tadinya sih, saya semangat datang ke sini tuh karena temu kangen kita ngobrol bareng apa. Sekarang temu kangennya saya dengan acara tapi begini. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya wow. Itu maksudnya kan ada tuh organisasi masyarakat yang pengen tahu tentang anggaran di suatu dinas misalnya kan. Iya kan, tentang pengen tahu kan bukan hanya di dinas, di desa apa juga tentang DD ADD juga kan perlu diketahui, dikasih di papan pengumuman depan itu di masyarakat di kantor balai desa, di dinas juga mestinya kan begitu. Itu kan kewajiban dari KI untuk memberikan untuk meminta begitu kepada penyelenggara pemerintah OPD itu kan untuk menyampaikan tentang setahun ini apa dia kerjakan anggarannya kan segala macam ya, makanya itulah ayo karena mewujudkan Kabupaten Cirebon yang informatif kan bukan hanya saja tanggung jawab kami sebagai Komisi Informasi tapi menjadikan tanggung jawab semuanya. Iya. Instrumen-instrumen yang lainnya juga mempunyai tanggung jawab semuanya. Ayo bareng-bareng lah gitu. Mama termasuk Mama Aras lah. Iya, komponen pengelola opini publik dalam hal ini perusahaan media juga memberikan sangat tinggi terhadap bagaimana keterbukaan informasi publik. Jadi lembaga-lembaga seperti kita di luar pemerintahan, pengusaha lah, pengelola media massa begitu kan, perusahaan pers juga kan selalu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Kayak selain informasi yang utama juga kita juga ada bisnis lah ya, ekonominya juga ada begitu kan, tapi kan lebih kepada edukasinya kalau kita tuh media itu kan. Ya bahkan saya juga kan akan lebih banyak belajar
dengan teman-teman. Salah satu contohnya kan dengan Mamaras. Apa sih Mamaras yang harus saya lakukan secara idealnya saya selaku Komisi Informasi Daerah. Artinya kan masukan tersebut kan memang benar-benar kami butuhkan. Bukan hanya secara normatif yang sebagai tupoksinya apa segala macam, cuma kan lebih ke humanis lah. Iya. Saya juga optimis dengan kelima komisioner yang baru dilantik ini karena semuanya juga energik seperti Bung Freddy dan teman-teman yang lain juga kan punya basic masing-masing, punya background masing-masing. Dengan keberagaman itu saya yakin juga bisa membawa informasi Kabupaten Cirebon lebih terbuka begitu kan. Amin. Tidak tersumbat lagi, semua masyarakat jadi melek tentang informasi begitu kan. Yang diharapkan kan begitu kan dari amanat undang-undang itu kan, informasi keterbukaan publik. Jadi mudah-mudahan mereka juga lebih sadar tentang informasi bahwa mana yang perlu dikonsumsi secara umum dan mana yang harus dijaga demi kerahasiaan negara. Saya kira seperti itu mungkin ya. Iya Mamaras, tapi saya agak hati-hati nih tadi Mamaras, waduh Apa ini? memuji saya, Iya, beda dengan awalan saya, waduh Iya. dijatuh, tuing, diangkat maning kok ditibandang maning ki. Enggak, saya udah yakin Anda tuh. Yakin untuk tidak bisa bekerja. Ya, mudah-mudahan obrolan kita di podcast Rada Cirebon itu bisa ya sedikit memberikan wawasan tentang tugas, fungsi dan kewajiban dari Komisi Informasi Daerah di Kabupaten Cirebon. Amin, Ya, insya Allah, Pak. mudah-mudahan sih, ya saya sih banyak harapan. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon itu banyak harapan dan menaruh harapan terhadap keberadaan KID di Kabupaten Cirebon. Ya insya Allah lah. Ya begitu ya Bung Freddy ya. Ya siap Mama. Terima kasih sudah bisa ngobrol santai. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau Sudah saya maafkan. ucapan begitu ya yang sekiranya menyinggung. Sudah saya maafkan Iya. walaupun dari tadi Karena kesinggung apa terus, yang Mak. saya ucapkan adalah kesengajaan sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke Bung siap Pak. Freddy ya. Terima kasih Pak.